Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada cerita kali ini, Anucara Nusantara akan menceritakan kisah menarik yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan selalu support channel kami. Tindak kekejaman tentunya pernah terjadi pada setiap negara. Hal tersebut juga banyak terjadi di negara Jepang, terutama ketika zaman dahulu, ketika sebuah kerajaan masih berjaya, dan banyaknya perang di mana-mana. Kisah-kisah hantu serta mitos lainnya sebagian besar tercipta dari sejarah-sejarah kejam atau tidak biasa yang terjadi pada zaman kuno seperti kisah Hitobashira yang akan kita bahas kali ini. Hitobashira merupakan catatan sejarah kelam yang pernah terjadi pada zaman kuno di Jepang. Dalam kejadian ini, sejumlah orang menjadi korban sebuah konstruksi pembangunan. Hitobashira memiliki arti yang berarti pilar manusia. Praktek kejam ini dahulu dipraktekkan di Jepang pada zaman kuno yang merupakan salah satu aktivitas pengorbanan manusia. Metodenya sungguh kejam, yaitu dikuburkan hidup-hidup di bawah atau di dalam sebuah tembok besar seperti bendungan, jembatan, dan istana, sebagai doa kepada para dewa sehingga bangunan tersebut tidak hancur oleh bencana alam seperti banjir atau serangan musuh. Hitobashira juga bisa merujuk pada pekerja yang dikuburkan hidup-hidup dalam kondisi tak manusiawi. Beberapa catatan sejarah tertulis paling awal tentang tradisi Hitobashira dapat ditemukan di Nihon Shoki, satu cerita yang berpusat pada Kaisar Nintoku. Dalam ceritanya membahas luapan sungai Kitakawa dan Mamuta. Perlindungan terhadap banjir besar jauh di luar kemampuan rakyat yang menjadi korban. Lalu setelah itu, sang kaisar mendapatkan wahyu ilahi di dalam mimpinya, yang memberikan petunjuk bila ada orang bernama Kawakubi di Provinsi Musashi dan seseorang bernama Koromonoko di Provinsi Kawachi. Jika mereka dikorbankan kepada para dewa di dua sungai masing-masing, maka pembangunan akan mudah diselesaikan. Kawakubi akhirnya ditangkap kerajaan dan kemudian dilemparkan ke arus sungai Kitakawa. Namun, untuk Koromonoko berhasil lolos dari pengorbanan tersebut. Yasutomiki, buku harian dari abad ke-15, juga mendokumentasikan tradisi keji ini yang bernama Nagara no Hitobashira. Menurut tradisi, seorang wanita yang menggendong anak laki-laki di punggungnya tertangkap saat dia melewati sungai Nagara. Dia dimakamkan di tempat di mana sebuah jembatan besar kemudian akan dibangun. Tradisi Hitobashira hampir selalu terhubung dengan proyek kompleks dan berbahaya yang memiliki proses pembangunan yang sulit. Cerita tentang Hitobashira ini juga diyakini menjadi cikal bakal beberapa tradisi pengorbanan manusia lainnya. Cerita tentang Hitobashira dan pengorbanan manusia lainnya biasa terjadi di Jepang sampai akhir abad ke-16. Tentunya, Hitobashira sudah tidak lagi dipraktekkan dalam konstruksi pada saat ini. Namun, diyakini para korban-korban yang dikubur secara kejam di dalam bangunan tersebut masih terdapat di dalam beberapa bangunan bersejarah di Jepang sampai saat ini. Itulah tadi cerita legenda Hitobashira yang berasal dari Jepang. Selalu ambil hal-hal positifnya saja dari sebuah kisah. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anucara
Nusantara.